Nowhere to hide and just to lay low. Not everyone in life has got a halo. I'm standing in the red inside a payphone. Just wanna break, no, I'm not gonna give in. Take a last shot, Michael J. Win. No, I'm not a robot, I'm in my own skin. Never get lost when thoughts pull you in. I miss the old you. We died with a purpose. All the energy around me felt nervous, scared I would pop. Halo Sobat Arjo, gimana kabarnya hari ini? Masih semangat kan? Harus dong ya, kan baru tanggal muda nih. Nah, seperti biasa, Kalisa bakal bacain 7 berita teratas dari harianjogja.com edisi hari Senin 1 Agustus 2022. Nah, nggak usah lama-lama, kita langsung aja baca berita yang pertama. Doa Keraton Jogja untuk warga DIY di malam 1 Suro. Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat meniadakan ritual Mubeng Beteng di malam 1 Suro atau malam pergantian Tahun Baru Jawa 1 Suro Ehe 1955 atau 1 Muharram 1444 Hijriah. Ratusan perwakilan abdi dalam dan masyarakat mengikuti doa bersama yang digelar di Bangsal Ponconiti, Kompleks Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, Jumat 29 Juli 2022 malam. Doa bersama dipimpin oleh abdi dalam Konco Kaji yang dipanjatkan agar hadirnya tahun baru nanti warga Jogja selalu diberi kemudahan dan keselamatan. Selain itu, doa juga dipanjatkan untuk negara Republik Indonesia. Harapannya ke depan dapat terlaksana pembangunan, terutama di daerah istimewa Yogyakarta dan jauh dari mara bahaya serta selalu mendapat lindungan. Berita kedua, Sultan minta 38.000 warga DIY belum tercover BPJS Kesehatan segera didata. Persentase warga DIY yang telah tercover BPJS Kesehatan mencapai 97,2%. Sisanya sekitar 38.000 warga belum tercover. Gubernur DIY Sri Sultan Hamengkubuwono X meminta agar segera dilakukan pendataan terhadap warga yang belum memiliki BPJS. Sebanyak 38.000 warga yang belum tercover itu akan segera dilakukan pendataan sekaligus melihat statusnya. Jika masuk kategori miskin, tentunya bisa dimasukkan ke program sosial pemerintah. Namun, jika kalangan menengah ke atas, tentunya harus membayar sendiri. Direktur Utama BPJS Kesehatan, Ali Gufron, mengapresiasi capaian UHC DIY yang paling tinggi di Indonesia. Meski dalam rancangan pembangunan jangka panjang nasional RPJMN, target UHC di angka 98% dari total jumlah penduduk Indonesia pada tahun 2024. Namun ia berharap capaian DIY sebelum 2024 sudah berada di angka 98% karena kekurangan yang ada saat ini hanya sekitar 0,8% dari target. Berita ketiga, Kemenkominfo akhirnya buka blokiran PayPal, masyarakat diminta segera migrasi. Kementerian Komunikasi dan Informatika Kemenkominfo segera membuka blokiran terhadap platform pembayaran PayPal. Sebagai informasi, sejak kemarin Kemenkominfo sudah memutus akses penyelenggara sistem elektronik atau PSE lingkup privat yang belum mendaftarkan diri. Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kemenkominfo, Samuel Abrijani Pangerapan mengatakan, Kominfo mendengar keluhan masyarakat terkait pemblokiran PayPal yang banyak dipakai pekerja freelance untuk mendapatkan gajinya. Dia menjelaskan PayPal sudah dibuka pemblokirannya dan diberikan waktu tenggat sampai 5 hari kerja untuk masyarakat mulai migrasi ke platform pembayaran lainnya seperti bank di Indonesia yang dinilai sudah mempunyai teknologi dan akses untuk pembayaran internasional. Berita keempat, wow, modal asing bakal mengalir ke Indonesia sejumlah 4,60 triliun rupiah. Bank Indonesia (BI) melaporkan aliran modal asing yang masuk ke pasar keuangan domestik mencapai 4,60 triliun rupiah pada pekan keempat bulan Juli 2022. Informasi selengkapnya bisa Sobat Harjo baca di harianjogja.com. Berita kelima, RSJD Klaten, banjir permintaan surat sehat dari calon pelamar perangkat desa. Rumah Sakit Jiwa Daerah RSJD Dr. RM Sujarwadi Provinsi Jawa Tengah, Desa Danguran, Kecamatan Klaten Selatan dalam sepekan terakhir banyak didatangi calon pelamar perangkat desa. Mereka datang untuk mendapatkan 3 surat, yakni surat keterangan sehat fisik atau jasmani, surat keterangan sehat jiwa atau rohani, dan surat keterangan bebas narkoba.
Total biaya untuk mendapatkan ketiga surat keterangan tersebut di RSJD senilai Rp415.000. Namun, untuk pasien lama atau orang yang pernah memeriksakan diri di poliklinik RSJD, nilai total biaya yang harus dikeluarkan hanya senilai Rp412.500. Berita ke-6, pemaksaan siswi berjilbab kerap terjadi di DIY. Setara Institut desak pemerintah daerah lakukan evaluasi menyeluruh. Setara Institut mendesak Disdikpora DIY agar melakukan evaluasi menyeluruh di ranah sekolah menengah menyusul adanya insiden pemaksaan menggunakan jilbab di SMA N1 Banguntapan, Bantul. Evaluasi itu perlu dilakukan untuk mencegah peristiwa serupa terulang kembali di sekolah lain, mengingat kejadian seperti ini kerap terulang. Direktur Riset Setara Institut, Halili Hasan menilai peristiwa tragis penyeragaman dan pemaksaan menggunakan jilbab SMA N1 Banguntapan, Bantul bukan peristiwa pertama yang terjadi di DIY. Oleh karena itu, lembaganya mendesak Disdikpora DIY selaku dinas yang membawahi level SMA atau SMK untuk melakukan evaluasi menyeluruh. Berita ketujuh juga berita terakhir hari ini, laka maut kronologi truk adu banteng dengan bus berpenumpang di Kulon Progo. Kecelakaan adu banteng antara truk dan bus berpenumpang tidak terhindarkan di daerah Temon. 1 orang meninggal dunia dan 3 orang mengalami luka-luka akibat kecelakaan ini. Kepala Seksi Humas Polres Kulon Progo, Ibtu I. Nengah Jeffrey menerangkan, kecelakaan terjadi pada Sabtu 30 Juli 2022 sekitar pukul 3:15 waktu Indonesia Barat di Jalan Dendel, Sangkertan, Gelagah, Temon. Kecelakaan ini melibatkan bus Hino dengan nomor polisi AE7284UP yang dikendarai oleh Budi Purnomo yang berumur 44 tahun dengan truk Mitsubishi nomor polisi R8138AM yang dikendarai Yayantoro berumur 26 tahun. Tumbukan kedua kendaraan tersebut menyebabkan sejumlah kerusakan yang cukup parah. Tubuh atau bodi depan bus ringsek dengan kaca depan yang pecah. Dari sisi lain, kabin depan truk pun juga ringsek atas tabrakan ini. Itu dia 7 berita teratas dari harianjogja.com edisi hari Senin 1 Agustus 2022. Nah Sobat Harjo, sekarang sudah hadir bersama saya salah satu redaktur harianjogja.com, Mas Gali Eko Kurniawan. Silakan bergabung Mas Gali. Oke. Mas Gali, selamat siang. Siang. Iya, jadi kita mau ngebahas satu berita aja sih Mas, dari yang top 7 news tadi tentang buka blokiran PayPal, masyarakat diminta segera migrasi. Sebelumnya mungkin Mas tahu nggak kenapa sempat diblokir dan sekarang itu mau dibuka karena apa lagi? Sebenarnya untuk PayPal sebenarnya sudah dibuka ya dari kemarin. Oh, dari kemarin minggu. Itu sudah dibuka karena mungkin banyak tuntutan ya. Ya, mungkin banyak pekerja kreatif di sini, terus mereka juga mengandalkan PayPal untuk pembayarannya. Dan minggu itu kayaknya dia dibuka minggu pagi atau sampai siang itu. Terus kenapa diblokir ya? Karena Kominfo kan minta mereka yang penyelenggara sistem elektronik kan mendaftar ke mereka ya, untuk mendaftar, dapat nomor dan lain-lain. Nanti terus dikawal sama Kominfo dan lain-lain. Tapi ternyata sampai diblokir mereka juga belum daftar. Tapi akhirnya dibuka dulu karena mungkin banyak penggunanya di sini, banyak menggantungkan sama PayPal untuk pembayaran antar negara kan ya. Iya betul. Akhirnya dibuka dulu, tapi sekitar 5 hari sepertinya. Terus nanti diminta untuk pindah ke aplikasi yang lain. Aplikasi pembayaran yang lain seperti itu ya Mas. Oke, karena mereka pendaftaran itu belum daftar makanya diblokir, terus dibuka sebentar untuk migrasi masyarakat. Nah, oke. Itu sedikit kita mengupas sedikit itu aja tentang berita Kemenkominfo ini. Nah, kita mau beralih nih Mas ke berita tajuk berita yang ada di Harian Jogja. Di sini tentang memaksimalkan perlindungan terhadap bangunan cagar budaya. Ini kan sebetulnya sempat terjadi kasus bangunan cagar budaya dijadikan agunan utang. Itu gimana Mas? Itu jadi itu editorial kami ya hari ini, hari Senin, 1 Agustus 2022. Jadi kami ngangkat soal BCB, bangunan cagar budaya yang kebetulan ada di Gunung Kidul itu yang dijadiin agunan atau jaminan hutang untuk mereka dapat pinjaman dari
orang lain. Dan kebetulan bukan dari bank tapi dari Perseorangan. perseorangan. Ya, saya baca di sini Dan betul. katakanlah mungkin perseorangan itu kayak bank Perset ya. Ya kayak gitulah, tapi bukan dari bank tapi dari perseorangan. Dan itu terungkap ketika ada koordinasi rapat tentang undang-undang cagar budaya gitu minggu kemarin, hari Kamis, sepertinya hari Kamis. Ya betul hari Kamis. Itu terungkap di situ bahwa ada satu joglo limasan yang ada di daerah Gunung Kidul yang usianya udah ratusan tahun ya. Ya. Karena zaman bangunan cagar budaya itu kan syarat, karena mereka udah masuk daftar ya. Iya, terdaftar. Kan setiap kabupaten atau kota atau mungkin DI kan punya list itu, BCB yang mana aja. Dan ketika udah masuk list kan mereka udah terdaftar dan maksudnya udah terverifikasi, oh ini udah layak bangunan cagar budaya. Dan ternyata memang benar, artinya usianya udah ratusan tahun. Bisa dibayangin kan usianya ratusan tahun. Sebuah joglo limasan itu yang ternyata sama pemiliknya itu dijadiin jaminan dia dapat hutang kayak gitu. Itu apa karena pemiliknya kurang sosialisasi tentang apa atau gimana itu, Mas? Semestinya sih ketika sudah masuk daftar kan dia harusnya udah dapat sosialisasi ya. Harusnya diapain, atau mungkin pemerintahnya juga harus rutin memantau, oh ini bangunanmu gimana pada hari ini atau gimana. Tapi ternyata mungkin terlepas dari pengawasan mereka akhirnya ternyata bisa jadi agunan utang kayak gitu. Seharusnya ada nggak kayak tindakan-tindakan pemerintah daerah yang seharusnya bisa mencegah hal ini tuh terjadi lagi, itu seharusnya nggak terjadi? Semestinya kalau udah masuk daftar mereka harusnya kan ada perlindungan, artinya kan secara syarat juga sudah memenuhi, secara sejarah juga sudah memenuhi, berarti kan tinggal tergantung pemerintah. Harusnya ya di konsisten aja komitmen pemerintah memantau ini bangunan cagar budayanya aman nggak sih. Katakanlah punya 100 daftar nih, 100 daftar terus, tapi ketika pemerintahnya cuma diem aja ya mungkin hasil akhirnya bisa jadi kayak gitu. Iya, si pemilik. Dari 100 satu jadi agunan, tiba-tiba mereka baru tahu kayak gitu. Harusnya kan katakanlah dari 100 itu ya konsisten dipantau, oh kamu punya BCB nih, punya bangunan cagar budaya, kamu aman nggak sih secara ekonomi, kamu gimana, nanti kalau misalnya bisa dibantu ya dibantu apa, kayak gitu kan semestinya kan. Berarti kemarin sempat agak kurang ya pengawasannya mungkin yang dari bisa pemerintah. Jadi mungkin kurang pengawasan ya, karena sebenarnya yang terjadi di Gunung Kidul itu mereka udah berniat membeli, tapi ternyata hutangnya itu lebih besar daripada yang mereka mau beli kayak gitu. Mungkin karena usianya udah 100 tahun ya. Iya. Dan bisa dibayangin kan 100 tahun. Iya. Umur kita berapa kan? Kita bisa bisa berkali lipat umur kita ya. Berarti ini sekarang masih diproses di mana itu, Mas? Tetap berjalan seperti apa adanya sepertinya ya. Tapi karena mungkin sudah terekspos ke publik, mungkin sudah beberapa langkah yang sudah dilakukan. Tapi mungkin bisa jadi pelajaran sih yang di Gunung Kidul, karena DIY kan banyak bangunan cagar budaya. Ya kayak Harian Jogja ini kan juga. Iya, betul, kantor Harian Jogja juga cagar berapa budaya. Tahun ini? Lebih dari 50 tahun kan. Jadi ya jadi pelajaran penting lah, artinya gimana pemerintah, karena mereka udah mendaftar ya. Iya. Mereka udah ngelis bangunan-bangunan mana bagaimana aja. mereka juga memantau yang udah di list itu mau diapain, karena kan banyak kejadian juga mungkin yang nggak ada di list, mereka udah pindah tangan ke orang lain juga. Kayak gitu juga banyak terjadi sih sebenarnya. Banyak terjadi yang perpindahan tangan gitu yang belum karena terlist. mereka juga nggak masuk ke bangunan cagar budaya yang masuk daftar ke pemerintah. Akhirnya ya mereka sebagai pemilik kan udah merasa, oh ini punya saya ini, ya udah tak jual aja. Ya udah tak jual, jadiin utang juga gitu ya. Berarti itu aja, biar mungkin nanti dari pemerintah juga di sini kan sempat merutinkan komunikasi serta koordinasi dengan pemilik bangunan cagar budaya, terutama menyangkut kemampuan ekonomi pemilik. Iya, gitu ya juga. itu sikap dari kami sebenarnya. Ya ayo maksimalkan pelindungan bangunan cagar budaya di DIY ini, karena kan DIY ini banyak banget kan kota Iya, yang kota banyak sejarah sejarah kan.
berbudaya, dan budaya lain-lain juga ya ayo kita menjaga maksimalkan lah pelindungannya maksimalkan kayak apa. perlindungan gitu. Masyarakat juga Sobat Ya, Harjo juga ya, diminta nih untuk partisipasinya nih untuk menjaga cagar budaya yang ada di DIY atau mungkin di seluruh Indonesia juga ya, untuk ya ini salah satu budaya yang harusnya kita bangga, harusnya kita sangat kaya akan budaya-budaya ini. Itu aja mungkin ya Mas tentang tajuk ini. Iya. Ya, kita bertemu besok lagi di headline news harianjogja.com, sama kita membahas tajuk berita yang lainnya. Itu aja ya Sobat Harjo, headline news atau top 7 news harianjogja.com edisi 1 Agustus 2022. Kali saya ingetin lagi buat terus like, share, komen, follow akun sosial media, dan subscribe YouTube channel Harian Jogja. Hari ini Kalisa Kairina dan Mas Gali pamit undur diri dan sampai jumpa. Batter in your brain, that's why you make it A. And if you play that game, then you just might make a change. Rearrange all the bad to okay. Take the worst thoughts saying, turn them to a game. Take the best thoughts saying, put them on display. On repeat in your brain till you're feeling no more pain. Never slow yourself down.